Dari situ dikatakan Qadariyah majus hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat Islam. Mereka meyakini adanya Tuhan yang mengatur segala bentuk kebaikan di alam semesta dengan Tuhan yang mengatur segala bentuk keburukan. Tuh, seolah-olah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam, masih membahas hadis tentang syubhat, ya. Sampai penjelasan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah yang apabila baik, positif segumpal darah tersebut, maka niscaya baiklah seluruh fisik. Wa idza fasadat, dan sebaliknya apabila rusak segumpal darah tersebut, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh fisik. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati, ya. Masih berbicara tentang al-qalb, tentang hati, sampai kepada perkataan al-Imam rahimahullah, ya. Qala al-Hasan lirajul, Al-Hasan berkata kepada seseorang, yakni Al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkata, dawi qalbak fa inna hajatallahi ila al-ibad salahu qulubihim. Treat your heart, perbaikilah atau obatilah hatimu, karena sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hati kebutuhan Allah dari para hamba. Kebutuhan di sini maksudnya bukan Allah membutuhkan sesuatu, bukan, tapi apa yang Allah tuntut dan hitung dari para hamba adalah salah qulubihim, adalah baiknya nilai yang ada di dalam hati mereka, ya. Maksudnya kadar positifnya hati mereka, ya. Yakni anna muradah minhum wa matlubah salah qulubihim. Tuh, maksudnya adalah yang Allah kehendaki dan Allah tuntut dari para hamba adalah baiknya hati mereka. Fala salaha lil qulub hatta yastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkul alaih. Dan kemudian tidak ada perbaikan bagi hati atau tidak ada kebaikan bagi hati sehingga menjadi tertancap dulu di dalam hati tersebut ma'rifatullah, yakni pengenalan ia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'azamatuh, dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan kepadanya, rasa takut dan tunduk kepadanya, dan kemudian berharap kepadanya dan bersandar hanya kepadanya, wa yamtali' min dzalik, dan terpenuhilah hati tersebut dengan nilai-nilai itu. No. Maknanya ketika sebuah hati dipenuhi nilai-nilai tersebut, barulah terhitung hati tersebut hati yang salah, hati yang saleh, hati yang dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang positif, hati yang baik, ya. Wa yamtali min dzalik wa hadza huwa haqiqatut tauhid, dan itulah hakikatnya inti nilai tauhid. Wa huwa makna qaul la ilaha illallah, dan itulah makna ucapan seorang hamba ketika ia berkata bahwa mengikrarkan bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahuha alladhi ta'lahuhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhsyah huwa ilahu wahid la syarikalah. Maka tidak ada perbaikan bagi hati sehingga yang dipertuhankan oleh hati itu hanyalah satu Tuhan, ya. Tuhan yang ia kenal, Tuhan yang ia cintai, Tuhan yang ia takut padanya, tiada sekutu baginya. Laukan fis samawat wal ard ilah yu'lah siwallah, andai saja di alam semesta ini ada Tuhan lain yang dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala, la fasadat bidzalikas samawati wal ard, niscaya langit dan bumi akan hancur karena itu. Yani apabila ada memang di alam semesta ini dua Tuhan, okay, niscaya hancurlah alam semesta ini, ya.
Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Ya, surat Al-Anbiya ayat 22. Andai saja di langit dan bumi terdapat Tuhan lain selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Tuh. Fa'ulima bidzalika, maka dapat diketahui dari hal tersebut, annahu la salah lil alam al-alawi was-sufli, bahwasanya hakikatnya tidak ada kebaikan atau tidak ada perbaikan bagi alam atas maupun alam bawah, yakni bagi alam langit maupun alam bumi, ma'an hatta takuna harakat ahliha kulluha lillah, sehingga seluruh aktivitas para penduduknya, yakni penduduk langit dan bumi, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa harakat al-jasad tabi'ah li harakatil qalb wa iradatihi. Dan demikian aktivitas yang dilakukan oleh fisik itu akan mengikuti aktivitas yang ada di dalam hati dan kehendak yang ada di dalam hati. Fa in kanat harakatuhu wa iradatuhu lillahi wahdah faqad saluha wa saluhat harakatul jasad kullih. Dan apabila aktivitas yang ada di dalam hati dan kehendak-kehendak yang ada di dalam hati hanya bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka niscaya hati tersebut akan menjadi baik, dan menjadi baik juga aktivitas jasad secara keseluruhan. Wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghairillah, dan andai saja aktivitas hati seorang hamba dan kehendak-kehendaknya adalah untuk hal lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala, fasad, niscaya akan rusaklah hati tersebut. Wa fasadat harakatul jasad, niscaya akan rusak pula aktivitas fisiknya. Bihasabi fasad harakatil qalb, sesuai dengan kadar kerusakan aktivitas yang ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Jadi demikian ikhwah, Al-Imam rahimahullah mencoba menjelaskan kaitan antara Allah Subhanahu wa taala dengan alam semestanya, dengan para makhluknya. Tayyib, telah dikatakan di sini bahwasanya stabilnya dan kemudian berjalannya order langit dan bumi adalah dikarenakan hakikatnya hanya ada satu Tuhan yang dipertuhan, hanya ada satu Tuhan yang memiliki kuasa di langit dan bumi. Andai saja ada dua kekuatan yang berkuasa menguasai langit dan bumi, maka nggak bakalan stabil langit dan bumi. Ini saya akan hancur. Itu alam semesta ini masih berjalan, masih berjalan alam semesta ini adalah bukti besar bahwa hakikatnya zat yang maha berkuasa dan menentukan segala hal yang terjadi hanya satu. Dapat ya? Demikianlah rusaknya kelompok Qadariyah sebagaimana kaum Majusi. Oke? Dikarenakan mereka beranggapan bahwasanya tidak ada yang menentukan apa yang kita lakukan, tidak ada yang mentakdirkan. Semua kuasanya ada pada kita. Tuh. Oke? Semua kuasanya ada pada kita. Tidak ada takdir sebelumnya ke atas kita. Kata kaum Qadariyah demikian. Apabila pendapat itu kita terima, berarti artinya di alam semesta ini terjadi sesuatu dan bukan Allah yang menghendaki itu untuk terjadi. Berarti kuasa Allah nggak manunggal di alam semesta. Bisa diterima nggak? Lebih lanjut lagi, kalau semua aktivitas seorang hamba ini, baik-baik dan buruknya, bukan Allah yang menentukan, berarti Allah masih berada sebelumnya di posisi nggak tahu si hamba akan melakukan kebaikan atau keburukan. Allah baru tahu ketika hal tersebut udah terjadi. Berarti ada sesuatu yang enggak Allah ketahui. Bisa diterima nggak? Nggak bisa. Karena Allah maha mengetahui. Ingat kan kaidah maha mengetahui Allah. Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah mengetahui yang past, present, dan future, yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kalau misalnya tidak ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah nggak tahu nih hamba akan memilih taat atau maksiat. Allah baru tahu setelah hal tersebut terjadi. Berarti ada celah dalam kesempurnaan pengetahuan Allah. Bisa diterima nggak hal itu? Nggak bisa. Berarti pendapat Qadariyah dari situ batil. Nah,
Dan seolah-olah dengan pendapatnya tersebut, berarti di alam semesta ini terdapat kekuatan dan pengaruh lain yang menentukan apa yang terjadi di alam semesta selain kekuatan, kehendak, dan pengaruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya gak? Berarti nggak manunggal kuasa Allah di alam semesta. Dari situ dikatakan Qadariyah majus hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah majusinya umat Islam. Kenapa demikian? Demikian kaya pendapat kelompok agama Majusi. Majusi ini Iran dulu yang nyembahnya api, ya, menyembah matahari kah atau nyembah api, di mana mereka meyakini adanya Tuhan yang mengatur segala bentuk kebaikan di alam semesta dengan Tuhan yang mengatur segala bentuk keburukan. Tuh, seolah-olah begitu. Ya, karena mereka nggak terima kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang menentukan segala perkara yang baik dan yang buruk. Ahlus sunnah menolak semua pendapat itu dan menegaskan bahwasanya kita beriman kepada qada ya dan qadar, yang baik dan yang buruk semua datang dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya. Dah, itu ahlus sunnah. Zen. Nah, kemudian ketika hati seorang hamba, oke, hanya mengikuti apa-apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbangunlah sebuah koneksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti apa-apa yang Allah inginkan dan lain-lain ini maksudnya ujung-ujungnya kepada cinta dan benci. Hati seorang hamba hanya menginginkan dia hal-hal dan nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya membenci hal-hal dan nilai-nilai yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Terbentuklah akhirnya sinkronisasi antara aktivitas seorang hamba dan hidup seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ terrealisasikan dan terkumpul antara qadarullah kauniyah dan qadarullah syar'iyah. Iya gak? Seorang hamba melakukan maksiat, melanggar apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hukum syariat. Oke? Terjadi nggak takdir padanya? Terjadi. Takdir apa? Kauni. Tapi tidak terjadi takdir syar'i. Karena apa? Yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat. Tapi ketika seorang hamba apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut di dalam hukum syariatnya, maka terjadi padanya dua takdir itu. Terjadi padanya qadarullah kauniyah dan qadar syar'iyah. Ya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Lahab. Ya gak? Abu Lahab jadi kafir. Takdir gak? Takdir. Abu Bakar jadi beriman. Takdir gak? Takdir. Yakni qadar kauni. Qadarullah kauniyah yang Allah kehendaki untuk terjadi di alam semesta. Pada Abu Lahab terjadi qadar kauniyah. Tapi qadar syar'i, yakni apa yang Allah tuntut di dalam syariat tidak terrealisasikan pada Abu Lahab. Tapi qadar syar'i, apa yang Allah tuntut di dalam syariatnya terrealisasikan juga pada Abu Bakar. Dia beriman beneran, dia sesuai, jadi qadarullah syar'iyah dan kauniyah berkumpul pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian hubungan hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terjadi seluruh perbaikan di alam semesta ketika apa? Ketika para penduduk yang ada di langit dan bumi, seluruh aktivitas hatinya hanya mengikuti apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebaliknya, terjadi kerusakan yang terjadi di alam semesta ini ketika para penduduknya, hatinya nih, menginginkan dan mengejar hal-hal yang tidak diinginkan dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Lebih jauh lagi, ketika hati seorang hamba dia mengikuti apa yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis akhirnya fisiknya tidaklah dia melakukan aktivitas-aktivitas kecuali aktivitas yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjauhi aktivitas-aktivitas yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Semua hal yang akan dilakukannya dipertimbangkan. Semua hal yang akan diucapkannya dipertimbangkan. Apabila aku mengatakan demikian, apakah ini sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah atasku atau tidak? Apabila aku melakukan hal demikian, apakah ini hal yang akan mendatangkan murka Allah atasku atau tidak? Apabila aku melakukan demikian,
apakah ini akan merusak nilai keikhlasan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tuh, semuanya selalu dia pertimbangkan. Kenapa? Karena hatinya telah dia ikatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merdeka dari semua makhluk dan semua boundaries, semua bentuk ikatan, dan dia hanya memperbudak dirinya untuk satu zat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke? Akhirnya dengan itu tidaklah muncul dari fisiknya kecuali aktivitas-aktivitas positif yang dicintai dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna inilah yang diungkapkan oleh para salaf di dalam ungkapannya. Nah, ini yang kita baca ya, asar-asar dari salaf tentang makna demikian. Kami coba menerjemahkan sebisa mungkin makna tersebut dengan bahasa kita lah. Bahasa kita nih bahasa kholaf, bahasa orang anak zaman now, kholaf, oke? Bahasa kita nih panjang tapi berkahnya dikit. Bahasa salaf nih dikit tapi berkahnya panjang besar. Demikian bedanya bahasa khalaf dengan salaf. Lihat betapa mereka mengungkapkan redaksi-redaksi yang singkat dan ringan tapi memiliki makna yang begitu mendalam. Itu salaf, bedanya sama kita. Wa rawa al-Laits an Mujahid, diriwayatkan dari Laits, yakni Laits bin Sa'ad rahimahullah, dari Mujahid rahimahullah fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yani Mujahid mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, An-Nisa ayat 36. Ketika Allah berfirman, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Tuh, qal Mujahid berkata, la tuhibbu ghairi, maksudnya adalah janganlah kalian mencintai hal lain selainku. Tuh. Ketika Allah berkata, janganlah kalian mempersekutukan aku dengan satu hal pun, maksudnya adalah janganlah kalian mencintai hal lain selain aku. Tuh. Yani mentauhidkan hakikatnya pada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau mengedepankan apa-apa yang lebih Allah cintai pada dirimu daripada apa yang dicintai oleh dirimu sendiri dan hawa nafsumu, maka hakikatnya kau sedang merealisasikan nilai tauhid. Sekali lagi, ketika kau lebih mengedepankan, memprioritaskan apa yang Allah kehendaki pada dirimu daripada apa yang dikatakan oleh desire, oleh hawamu, okay? Maka hakikatnya kau sedang merealisasikan nilai tauhid, nilai penghambaan diri kepada Allah. Itu cinta. Cinta. Pakai cinta. Oke? Wa fi sahih al-Hakim, dan juga di sahih al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyirku akhfa min dabibidh dhar 'ala as-safa fil lailah dhulma wa adna an tuhibba 'ala syai'in minal jur wa an tubghidha 'ala syai'in minal 'adl wa halid-din illa al-hubb wal bughd. Tapi ini riwayat dhaif ya. Ini riwayat dhaif dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya sesuai dengan nilai yang sedang kita sampaikan. Dari situ digunakan sebagai penguat saja, ya, sebagai penguat saja. Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, kesyirikan itu hakikatnya lebih samar daripada langkah-langkah, daripada suara langkah kaki semut di atas batu yang hitam di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Gambaran ajib. Kesyirikan, okay? Kesyirikan itu lebih samar daripada langkah-langkah, daripada suara langkah kaki semut di atas batu yang hitam di dalam kegelapan gulita malam. Wa adnah, dan bentuk kesyirikan yang paling ringan adalah ketika kau mulai mencintai sesuatu yang memiliki nilai kezoliman. Bentuk kesyirikan yang paling samar, ketika kau memiliki kecondongan, kecintaan kepada sesuatu yang ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mulai kesyirikan. Yani kau mulai mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mulai mempersekutukan Allah, kau mulai memadu cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Iya kan?
bukankah arti dari syirik adalah menyelingkuhi? Syirik hakikatnya menyelingkuhi. Tidak memberikan hanya kepada satu. Mentauhidkan artinya menjadikan satu. Ketika kita menjadikan lebih dari satu, seorang suami hanya dia menikahi satu istrinya saja tidak mau menikahi, dia mentauhidkan istrinya secara bahasa. Secara bahasa, dia lagi mengesakkan istrinya dan menafikan wanita-wanita lain, dia hanya ini doang. Tuh itu mentauhidkan tuh itu. Ketika dia kawin lagi, nah dia mempersekutukan istrinya. Tuh, itu arti tauhid dan syirik secara bahasa supaya kalian gamblang dapat menangkapnya. Zen. Dan di sini Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, secetek-ceteknya bentuk kesyirikan adalah ketika kau mulai condong mencintai sesuatu yang ini adalah nilai yang jur, yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kau mulai mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah mulai masuk nilai kesyirikan. Ya? Itu syirik yang paling ringan. Sebaliknya, minal ju' wa antubghidha ala syai'in minal adl, ketika hatimu mulai membenci sesuatu yang padahal itu adalah nilai keadilan. Seseorang yang gak terima dan gak suka dengan nilai atau ketetapan yang merupakan keadilan di dalam syariat, dia gak menerima dan gak ridho hatinya, tuh mulai syirik dia. Dia mulai mencintai hal lain lebih daripada cintanya kepada Allah. Tuh gitu maksudnya Jal. Ya. Wahaliddin illal hubbu wal bughd. Bukankah agama ini hanya terpatok pada cinta dan benci? Ya salam, ajibnya nih kalam. Tapi ini hadis dhaif. Bukankah agama ini hanya tentang cinta dan benci? Yani semua nilai agama ini kalau kita melihat dan tarik, hakikatnya berangkat dari kecintaan atau kebencian. Itulah makna taat dan maksiat. Iya kan? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuh Ali Imran 31. Katakanlah, katakanlah, apabila memang kalian mencintaiku, maka ikutilah aku. Niscaya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Tuh, demikian ya. Maksud dari ayat tersebut adalah, katakanlah, wahai Muhammad, kepada para manusia. Gitu maksudnya. Ya. Apabila memang beneran kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, yakni ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi mencintai Allah adalah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu baru Allah akan membalas cinta kalian, yakni sebesar apapun bentuk cinta dan pengorbanan kalian kepada Allah, tapi kalian tidak mengikutiku, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam prosesnya, di dalam teknisnya, maka cintamu bertepuk sebelah tangan. Allah tak akan membalas cintamu. Yuhibbukumullah, hanya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Tambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Ya, yakni mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu mereka dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang mengikuti sunnah bukanlah para malaikat yang nggak punya dosa juga. Mereka manusia, iya gak? Yang penuh dengan dosa. Tapi dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bonus Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka kifarat yang paling besar setelah tauhid adalah ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. Semua nilai ini menunjukkan hakikatnya bahwasanya mencintai nilai-nilai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh.
atau membenci nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena lebih mengikuti desire, hawa, desire. Nggih? Wal mualat ala dzalik, apalagi sampai mendirikan wala dan bara demi hal tersebut. Wal muadat alaihi, tuh, wala dan bara demi hal tersebut bukan karena mengejar cinta Allah tapi demi hal yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Nggih? Itu adalah di antara bentuk kesyirikan yang khafi, yang hidden, yang tersembunyi ya, tersembunyi. Itu di antara bentuk kesyirikan yang tersembunyi. Kalian paham mulai ya? Wajah syiriknya di mana? Mulai kan ya? Paham ya? Wajah syiriknya di mana? Karena dia lebih mengedepankan cintanya kepada hal tersebut daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itu adalah di antara bentuk kesyirikan yang tersembunyi. Maka ikhwati rahimakumullah, ittaqullah. Terimalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian tak mampu melakukannya dan melaksanakannya, maka jangan kalian coba mengingkari syariat tersebut, apalah lagi mulai memupuk kebencian di hatimu kepada bentuk syariat tersebut yang kalian tak ridhoi. Akui bahwa itu datang dari kelemahan kalian. Karena tidak mampu melakukan bentuk syariat berangkat dari ketidakmampuan, uzur. Tapi tidak melakukan syariat berangkat dari kebencian, kufur. Awas. Syirik. Karena kau mulai lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh hawa nafsumu daripada apa yang Allah tentukan di dalam syariatnya. No. Hati-hati. Bentuk syariat apapun itu. Ketika kita nggak mampu lakukannya, katakan memang berangkat dari ketidakmampuan kita dan kelemahan kita sebagai manusia. Katakan itu. Ya, jangan sampai kita membenci nilai syariat tersebut. Jangan. Karena udah maka gak melakukannya, kena juga kufur. Oh. Minasyirkil khafi, itu diantara bentuk hidden syirik. Ya. Wa yadullu ala dzalika qauluh. Dan itu juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Tuh, katakanlah, yakni wahai para manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Faja'alallah alamata sidq fi mahabbatihi ittiba' rasulih. Nah, di dalam ayat ini jelas Allah menjadikan tanda-tanda tulusnya benar cinta seseorang kepada Allah adalah dengan berittiba' kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan patokannya di situ udah. Ketulusan cinta seseorang kepada Allah itu sebesar apa kadar ittiba' dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sunnah dominan pada dirinya, hakikatnya semakin tulus cinta dia pada Allah. Semakin tipis kadar sunnah padanya, justru lebih dominan bid'ah yang dihidupkan, dilakukan, dibelanya dan diperjuangkannya. Okay? Maka semakin dusta pengakuan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan bahasa para ulama dikatakan ayat magas, ayat makas, ayat barometer. Sebesar apa cinta seseorang, ketulusan cinta seseorang kepada Allah, lihat sebesar apa dia di dalam berittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadalla ala annal mahabbah la tatim biduni ta'ah wal muwafaqah. Dan ini juga menunjukkan hakikatnya kecintaan kepada Allah tidaklah dapat sempurna tanpa mengikuti, tanpa mentaati dan menyesuaikan diri dengan ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadidan." Sesungguhnya kami mencintai Rabb kami, sangat mencintainya ya Rasulullah. Tuh, ini kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabballahu ay yaj'ala li hubbihi alaman. Nah, dari situ Allah berkehendak untuk menjadikan tanda bagi hamba-hamba yang emang beneran mencintainya. Tuh, Allah ingin menjadikan patokan
bagi hamba-hamba yang emang beneran mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah Allah turunkan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu itu, yakni kepada para manusia, apabila memang beneran kalian mencintai Allah sebagaimana pengakuan kalian, fattabi'uni, maka ikuti aku. Tuh, Allah jadikan patokan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat ya? Ah? Makanya enggak sah la ilaha illallah tanpa Muhammadar Rasulullah. Makanya selalu diiringi perintah di dalam Al-Qur'an, taati Allah dengan taati Rasul. Selalu begitu kan? Ati Allah, ati Rasul, ati Allah, ati Rasul. Selalu begitu kan? Taati Allah, taati Rasul. Selalu Allah rendengkan, gitu kan? Iya gak? Apabila ada sebuah nilai yang ditunjukkan dari fenomena itu di dalam Al-Quran, selalu diiringinya perintah mentaati Allah dengan mentaati Rasul. Apabila ada sebuah nilai yang dapat ditangkap dari fenomena itu di dalam Al-Quran, oke? Maka nilai yang paling zahir yang dapat ditangkap adalah sungguh tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan mentaati Rasulnya sallallahu. Makanya Allah perintahkan selalu taati Allah seiring dengan taati Rasul. Sungguh tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna qala Al-Hasan. Nah, dari situlah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "I'lam annaka lan tuhibballah hatta tuhibba ta'atah." Maka ketahuilah, sesungguhnya kau tidak mencintai Allah sehingga kau mencintai ketaatan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru benar pengakuan cintamu kepada Allah. Adapun pengakuan kelompok-kelompok sufi yang katanya cinta kepada Allah, namun mereka meninggalkan segala bentuk nilai syariat, bahkan sholatnya mereka tinggalkan. Dengan hujah katanya mereka udah sampai level tertentu dan gak usah lagi melakukan sholat. Itu edan, ya, itu gila. Pengakuan cintanya justru dusta. Apabila memang mereka mencintai Allah, harusnya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan sholat sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan batasan-batasan halal dan haramnya. Dikarenakan pengakuan mereka, makom yang mereka berada padanya sudah tidak lagi terkena batasan-batasan sebagaimana makom para awamul muslimin yang berada di dalam syariat. Karena mereka udah makrepat dan hakikat. Apa-apa yang haram buat kaum muslimin awam, halal buat mereka. Tuh, salah. Justru semakin seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah, justru dia semakin berjalan di atas aturan main Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru terlepas dari ikatan main kehidupan demikian. Ya. Wa su'ila Dhunnun al-Misri mata uhibbu rabbi. Nah, ini baru asar dari salafnya ajib. Ditanya Dhunnun al-Misri, mata uhibbu rabbi? Kapan aku mulai terhitung mencintai Rabbku? Begitu artinya kira-kira ya. Qal Dhunnun berkata, "Idza kan ma yubghiduhu indak amarru minas sabr." Ketika hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu itu terasa lebih pahit daripada bersabar. Ya. Afwan, Anda nggak bisa jelaskan. Kemudian, waqala Bishr bin Sari. Bishr bin Sari rahimahullah berkata, "Laisa min a'lamil hub an tuhibba ma yubghiduhu habibuk." Nah, bukanlah di antara tanda ketulusan cinta seseorang ketika kau mencintai sesuatu yang justru dibenci oleh kekasihmu. Tuh, gitu. Ya. Yani ketika kau mencintai sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, itu adalah bukti bahwa hakikatnya kau tidak tulus mencintainya. Gitu maksudnya. Ya. Qal Abu Ya'qub An-Nahrajuri, kullun man idda'a mahabbatallah. Abu Ya'qub berkata rahimahullah, setiap orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla walam yuwafiqillah fi amrih fada'wah batil. Namun
dia masih belum menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusannya, maka pengakuannya tersebut batil. Wa qala Ruwaim, dan Ruwaim berkata rahimahullah, al-mahabbatu al-muwafaqatu fi kullil ahwal. Ajib ini, Ruwaim rahimahullah berkata, cinta itu hakikatnya menyesuaikan diri di dalam setiap aspek. Ketika kau mencintai sesuatu, maunya kau menyesuaikan diri mulu sama dia di dalam segala aspek. Ya. Waqal Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah wa lam yahfaz hududah. Tuh. Sungguh tidaklah tulus orang yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak menjaga batasan-batasan Allah. Yani dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ba'dis salaf, dan dari sebagian salaf, ia berkata, qara'tu fi ba'dil kutub as-salifah, aku membaca di dalam kitab-kitab terdahulu. Oke? yakni nilai, di antara nilai yang aku baca dari kitab-kitab terdahulu, yakni kitab-kitab samawi yang diturunkan terdahulu adalah man ahabballah lam yakun indahu syai'un atharu min mardatih. Barang siapa yang memang mencintai Allah, maka tidak ada bagi dirinya sesuatu yang lebih dia pentingkan, lebih dia perjuangkan daripada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbad dunya, dan barang siapa yang mencintai dunia, lam yakun indahu syai'un athar min hawa nafsi. Maka tidak ada barang siapa yang mencintai dunia, maka tidak ada satu hal pun yang jauh lebih dia perjuangkan dan pentingkan daripada hawa dirinya, yakni hawa nafsunya. Wa fis sunan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang sharing karena Allah, tuh, dia memberi karena mengharap ridha Allah. Wa mana' lillah, barang siapa yang dia menahan diri enggak memberi, itu juga karena Allah pertimbangannya. Oke? Wa ahabba lillah, barang siapa yang dia mencintai karena Allah. Dia mencintainya karena orang tersebut mengenalkannya dan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintainya karena mencintainya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintainya, mencintai karena Allah. Wa abghad lillah, dan dia membenci juga, dia membenci karena pembelaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang demikian, faqad istakmalal iman, maka dengan itu ia telah menyempurnakan keimanannya. Wa ma'na hadza anna kulla harakatil qalbi wal jawarih idza kanat kulluha lillah faqad kamula imanul abad bidzalika batinan wa zahiran. Dan makna ini semua bahwasanya seluruh aktivitas hati dan fisik seorang hamba, apabila memang seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu telah semakin sempurnalah kadar keimanan hamba tersebut, baik secara batin ataupun zahirnya. Ya. Tapi kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwata rahimakumullah, kita habiskan dulu bab ini, ya, tanggung sampai kepada penjelasan al-Imam rahimahullah. Makna dari semua itu bahwasanya kullu harakatil qalbi wal jawarih idza kanat kullaha lillah, semua aktivitas yang terjadi pada hati atau fisik seorang hamba, apabila seluruhnya memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu semakin sempurnalah keimanan seorang hamba, batinan wa zahiran, baik secara batinnya ataupun zahir, luar dalamnya. Oke? Dan kemudian ikhwati rahimakumullah, awas, tidaklah kemudian dengan pelanggaran dan maksiat yang terjadi pada seorang hamba ketika dia condong
kepada sesuatu hal, suatu nilai yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan itu kita katakan batal seluruhnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu, enggak begitu. Kadarnya berkurang. Oke? Kadarnya berkurang. Semakin banyak semakin banyak hal yang dia cintai adalah hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin ideal tingkat keimanannya. Semakin sebaliknya, dia lebih mencintai banyak hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin buruk tingkat keimanannya. Tuh, berarti manusia di sini berlomba-lomba di situ, di dalam menjaga kadar kecintaannya kadar penjagaannya pada apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Begitu ya. Jadi enggak kita lihat saudara kita kemudian dia condong dan mencintai sebuah bentuk maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita katakan dia adalah orang yang fix cintanya kepada Allah batil. Enggak begitu. Berarti berkurang cintanya kepada Allah sesuai dengan kadar pelanggarannya, begitu. Karena kan iman naik dan turun, naik dan turun masing-masing ada kadarnya, ya. Wa yalzam min salah harakatil qalbi sarah harakatil jawarih. Nah, konsekuensi logisnya pastinya ketika aktivitas yang ada pada hati seorang hamba itu memang baik, niscaya aktivitas yang dilakukan fisiknya juga adalah nilai-nilai kebaikan. Ketika hatinya hanya memperdulikan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas fisiknya pun demikian. Dia akan terfokuskan kepada aktivitas-aktivitas yang memang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-qalbu salihan laisa fihi illa iradat Allah wa iradat ma yuriduhu lam tamba'ith al-jawarih illa fi ma yuriduhu Allah. Apabila hatinya saleh, hatinya emang positif, oke? Tidak ada di dalamnya kecuali hanya kehendak apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Hatinya di dalam dirinya hanya menghendaki hal-hal yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lam tamba'ith al-jawarih, maka niscaya aktivitas fisiknya pun tidak akan tergerak kecuali hanya pada perkara-perkara yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara'at ila ma fihi ridah wa kaffat amma yakrahuh. Dengan itu akhirnya fisiknya bersegera untuk melakukan apa-apa yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah, dan akhirnya fisiknya pun menahan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yukhsha ay yakuna mimma yakrahuhu wa illam yatayaqqan dzalik, dan termasuk menahan fisiknya dari nilai-nilai yang dikhawatirkan itu termasuk apa yang dibenci oleh Allah, kalaupun mungkin dia belum yakin akan hal itu. Nah, itu syubhat kemarin penjelasannya, ya. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, ma darabtu bi basari wala nataqtu bi lisani wala batashtu bi yadi wala nahadtu ala qadami hatta anzura ala ta'atin aw ala ma'siyah. Ya, tidaklah aku gerakkan pandanganku, tidaklah aku gerakkan lidahku untuk berbicara, tidaklah aku genggam tanganku, tidaklah aku bangkit berdiri di atas kakiku, kecuali aku perhitungkan dulu apakah aku melakukan itu di atas ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah. Allahu Akbar. Demikian cinta dan ketaatan, sehingga tidaklah kau menggaruk kepalamu kecuali kau pertimbangkan apakah ini mendatangkan ridho sampai level itu. Ya, la tuharrik sakinan wala tusakkin mutaharrikan. Tidaklah kau menggerakkan sesuatu yang diam dan tidaklah kau mendiamkan sesuatu yang bergerak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas total. Totalitas ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Fa in kanat ta'ah taqaddamt wa in kanat ma'siyah ta'akhart. Apabila ternyata adalah ketaatan, bentuk ketaatan aktivitas yang akan aku lakukan tersebut, maka aku proceed. Taqaddamt yakni proceed, aku lanjutkan. Wa in kanat ma'siyah ta'akhart. Apabila ternyata itu adalah bentuk kemaksiatan, aku menahan diriku. Wa qala Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi. Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi rahimahullah berkata, ma khatautu mundu 40 sana khatwah li ghairillah azza wa jal. Allahu akbar. Sah. Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi rahimahullah berkata, tidaklah aku langkahkan kakiku selangkah pun sejak 40 tahun lalu, kecuali hanya bagi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni semua aktivitasnya, bahkan kalau dia mau melangkahkan kaki, dia perhitungkan apakah ini untuk ridha Allah atau enggak. Ya. Wakila li Dawud at-Ta'i, dikatakan kepada Dawud at-Ta'i rahimahullah, "Lau tanahait min adh-dhill ila syams, faqal hadhihi khuta la adri kaif tuktab." Jika disarankan kepadanya, kenapa kau tak bergeser, yakni dari panas ke naungan, ke bayangan yang teduh, atau sebaliknya dari teduh ke daerah panas. Kata Daud rahimahullah berkata, sungguh langkah-langkah itu aku tak tahu. Okay? Bagaimana kelak akan ditulis, yakni apakah itu sebagai bentuk ketaatan, aktivitas yang aku lakukan sebagai bentuk ketaatan, yang dengannya aku mengejar ridha Allah, atau sesuatu yang sia-sia dan maksiat. Ya, fahaula al-qaum lamma saluhat qulubuhum, maka para manusia-manusia itu, yakni para kaum salafus saleh tersebut, ketika hati mereka semakin saleh, falam yabqa fiha, maka tidaklah lagi bersisa di dalam hati mereka iradah li ghairillah, kehendak apapun kecuali hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saluhat jawarihuhum, dengan itu maka semakin saleh pula lah aktivitas fisik mereka. Falam tataharrak illa lillah azza wa jalla, sehingga tidaklah mereka melakukan gerakan apapun kecuali hanya bagi Allah azza wa jalla, wa bima fihi mardatuh, dan kecuali bagi hal-hal yang memang di dalamnya terdapat keridhaan Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Ya? Betapa penjelasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam rahimahullah di hadis ke-6 ini. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Pertemuan yang akan datang kita masuk insyaallah ke hadisnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu di hadis ke-7 ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.